Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Oke, alhamdulillah semua masuk. Yang pastinya kalau pagi-pagi gini kalian harus semangat, jangan ngantuk, dan harus mendengarkan apa yang Ibu bicarakan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari teks prosedur dan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Ya, Rina, ya seperti itu, benar sekali. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke teks ceramah. Pada teks ceramah ini kita akan mempelajari tentang KD 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang berceramah. Orang berceramah di depan umum. Pada gambar tersebut terlihat seorang yang sedang menyampaikan ceramah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya ceramah. Apakah kalian mendengarkan di sekolah? Apakah kalian mendengarkan di tempat umum? Atau mungkin orang tua kalian pernah menceramai kalian? Wow. Kalau begitu, ayo kita bersama-sama membahas mengenai teks ceramah. Ceramah pastinya tidak asing lagi ya bagi di telinga kita mengenai ceramah. Ayo yang sudah tahu, ceramah itu apa? Adit, menurut kamu ceramah itu apa sih? Ya, benar sekali. Adit mengatakan bahwa ceramah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang di depan umum. Benar. Kalau kamu Lia, bagaimana? Menurut kamu ceramah itu apa sih? Ya, benar sekali. Ceramah menurut Lia adalah seseorang yang menyampaikan suatu informasi. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian ya, bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi yang berupa pengetahuan dan sebagainya. Dan yang menyampaikan adalah biasanya orang-orang yang mahir dalam ceramah tersebut, dan biasanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar atau audiens. Kemudian, apa sih bedanya ceramah dengan pidato dan khutbah? Ceramah, pidato, dan khutbah sama-sama memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Yaitu persamaannya sama-sama berbicara di depan umum. Jarang sekali loh ada orang yang berbicara sendiri. Mungkinkah? Yang pastinya enggak dong. Yang namanya ceramah itu pastinya di depan umum. Kalau pidato, bedaannya, kalian ibaratkan pidato itu, kalau pidato merupakan si ibu dari ceramah dan khutbah. Dan khutbah itu ibarat anak-anaknya dari pidato.
Kalian ibaratkan saja pidato. Pidato itu adalah sebuah lingkaran yang luas, yang di dalamnya terdapat ceramah dan khutbah. Ceramah dan khutbah itu adalah jenis-jenisnya pidato seperti itu. Perbedaannya, kalau ceramah itu beraneka ragam, sangat luas. Kalau ceramah itu bisa meliputi pendidikan, terus kesehatan, terus norma, seperti itu. Kalau khutbah itu keagamaan, jadi tempatnya di masjid. Kalian bisa melihat perbedaannya yang lebih menonjol di sini, bahwa perbedaan ceramah itu bentuknya dua arah. Kalau pidato satu arah, kalau khutbah satu arah. Kalau topik pembicaraan ceramah itu keagamaan dan umum. Kalau pidato itu umum, dan kalau khutbah keagamaan. Dalam adanya interaksi, kalau ceramah ya, kalau saat pidato itu tidak, dan khutbah itu tidak. Dalam pendengarnya, kalau ceramah itu kalangan umum, kalau pidato juga kalangan umum, kalau khutbah itu agama. Tempatnya, kalau ceramah itu bebas, dan kalau pidato itu forum resmi, dan kalau khutbah itu rumah ibadah atau masjid. Untuk waktunya, kalau ceramah bebas, pidato juga bebas. Kalau khutbah itu rutin yang ada di masjid-masjid itu ya. Oke, di dalam ceramah itu adalah ada sebuah informasi. Informasi apa, Bu? Yaitu informasi aktual. Ada yang sudah tahu informasi aktual itu apa? Iya, benar sekali. Jadi informasi aktual itu adalah informasi yang sedang hangat dibicarakan. Adapun ada loh jenis-jenis informasi dalam sebuah ceramah itu. Yang pertama, ada jenis informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah itu fungsinya untuk apa? Apakah memberi informasi ataukah memberi hiburan? Jadi, di dalam jenis format ceramah ini fungsinya untuk apa? Seperti itu ya. Yang kedua ada berdasarkan format penyajian. Jadi, seperti yang kita ketahui pada zaman dulu, bahwa ceramah itu kan pasti secara langsung, seperti di sekolah. Tapi seiring perkembangan zaman, yang namanya ceramah itu tidak harus secara langsung, tapi juga bisa melewati di radio, televisi, YouTube, atau seperti itu. Jadi sekarang itu meluas seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, ada berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam ceramah biasanya itu dibedakan lokasi, apakah lokasinya dalam lingkup kecil seperti di RT RW seperti itu, atau yang lebih besar lagi di kabupaten misalnya. Kemudian yang keempat ada berdasarkan bidang kehidupan. Dalam bidang kehidupan masih banyak lagi, yakni dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada bidang kepentingan. Jadi kepentingan untuk ceramah ini misalnya kepentingan dalam keselamatan pembaca, terus perbedaan kehidupan pembaca, terus peluang usaha, cara-cara, tips, seperti itu ya. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah kalian semua ada pertanyaan? Nia, kamu mau bertanya apa? Oke, Nia bertanya, Bu, sambutan itu kan juga termasuk dalam berbicara di depan umum. Apakah bedanya dengan ketiganya tersebut? Ada yang bisa menjawab dari kalian semua?
Kalau gitu ibu yang akan menjawabnya. Memang benar, sambutan itu adalah berbicara di depan umum. Tapi sambutan ini dilakukan sebelum adanya suatu acara. Jadi sambutan adalah bagian dari susunan acara. Misal dalam sebuah acara wisuda seperti itu. Jadi kan yang beri sambutan itu kepala sekolah atau komite dan lain-lain. Gimana nih ya, sudah paham? Sudah? Oke, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau gitu ibu akan mengulas lagi ya dari awal sampai akhir. Baik, jadi kesimpulannya bahwa ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Dan tentunya pada ceramah, khutbah, dan pidato itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama berbicara di depan umum. Kalau bedanya, pidato itu adalah suatu lingkarannya atau ibu dari ceramah dan khutbah. Kalau ceramah dan khutbah itu diibaratkan sebagai anak-anaknya atau jenis-jenis dari pidato tersebut. Kemudian untuk jenis-jenisnya ceramah itu ada, yang pertama ada berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan, dan berdasarkan bidang kepentingan. Sudah paham semuanya ya? Baik, kalau semuanya sudah paham, ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, sampai lupa, ada tugas ya. Tugasnya adalah meresum kegiatan pembelajaran hari ini untuk materi ceramah. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, berhubung jamnya sudah habis, waktunya sudah habis, kita akhiri dulu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.